Halo semua, gimana kabarnya? Kembali lagi di channel Host Movie. Di video kali ini kita akan merangkum film The Marksman yang rilis pada tahun 2021. Disutradarai oleh Robert Lawrence dan diproduksi oleh Struktur Media. Film ini dibintangi oleh Liam Neeson sebagai Jim Henson, Jacob Perez sebagai Miguel, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini mengisahkan seorang mantan marinir yang harus berhadapan dengan mafia berbahaya demi keselamatan seorang anak yang tak sengaja ia temukan. Gimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film ini dimulai di Meksiko, di mana seorang anak laki-laki bernama Miguel tinggal bersama ibunya, Rosa. Sementara ayahnya sudah meninggal sejak ia masih bayi. Saat Rosa sedang masak sambil menyemangati Miguel untuk belajar, tiba-tiba ia mendapat telepon dari sepupunya bernama Carlos. Carlos memberitahu Rosa bahwa ia sedang dikejar-kejar oleh kartel, kelompok mafia yang sangat kejam. Kartel mengejar Carlos karena Carlos mengambil uang kartel yang jumlahnya ratusan dolar. Carlos menyuruh Rosa untuk cepat-cepat keluar dari Meksiko serta membawa uangnya. Carlos pun akhirnya tertangkap. Kemudian ketua kartel bernama Mauricio Guerrillo mendapati Carlos habis menelpon Rosa yang diduga membawa uangnya. Dia pun akan berencana memburu Rosa. Setelah itu langsung menyuruh anak buahnya untuk membunuh Carlos. Di sisi lain, tepatnya di Arizona, pensiunan mantan marinir yang bernama Jim Henson sedang bekerja di perbatasan Amerika Serikat, Meksiko untuk mengawasi para imigran tanpa dokumen yang berusaha untuk menyeberang. Saat sedang mengawasi hewan ternaknya, Jim melihat beberapa imigran yang diam-diam akan menyeberang. Ia pun langsung melaporkan ke petugas perbatasan yang lain. Setelah itu, dia mengikuti para imigran dan menemukan salah satu imigran yang mengalami luka di kakinya. Setelah itu, Jim kembali ke rumahnya dan gak lama kemudian, datanglah petugas bank bernama Udil, di mana Udil di sini akan menagih utang Jim. Jim memiliki utang yang sangat banyak untuk mendanai biaya operasi kanker istrinya. Namun setelah mengeluarkan banyak uang, istrinya tak terselamatkan. Dan sekarang pihak bank akan menyita rumah Jim. Jim pun meminta Udil agar memberi waktu beberapa minggu lagi untuk melunasi hutangnya. Sore harinya, Jim mendatangi peternak sapi untuk menjual sapi-sapinya. Namun sayangnya, si pemilik akan membelinya dengan harga yang sangat murah. Hal tersebut membuat Jim migrain, karena jika sapi-sapinya terjual, ia masih belum cukup untuk membayar hutang-hutangnya. Malam harinya, Jim mengunjungi bar untuk menegak susu murni agar pikirannya tenang. Saat itu juga, anak tiri Jim bernama Sarah datang. Sarah adalah perwira polisi yang pangkatnya lumayan tinggi. Jim mengungkapkan kepada Sarah bahwa rumahnya sebentar lagi akan disita. Setelah menegak susu terlalu banyak, Sarah kemudian mengantarkan Jim ke rumahnya. Kemudian Sarah menidurkan Jim di sebuah sofa. Pagi harinya di perbatasan Meksiko, Rosa dan Miguel terlihat sedang diburu oleh kartel. Mereka berhasil menyeberang ke Amerika Serikat lewat pagar besi yang bolong. Kemudian mereka bertemu dengan Jim yang kebetulan sekali sedang lewat. Rosa minta Jim untuk tak melaporkan ke kantor pusat perbatasan karena Rosa tak memiliki dokumen. Saat itu juga kartel datang lalu meminta Jim untuk menyerahkan Rosa dan Miguel. Di sini Jim menyadari bahwa kartel adalah ancaman. Ia pun mencoba untuk melindungi Rosa dan Miguel. Hal tersebut membuat kartel kesal hingga akhirnya terjadilah tembak-tembakan. Karena Jim hanya mempunyai senjata Kar 98, ia memutuskan untuk kabur bersama Rosa dan Miguel. Mauricio tak tinggal diam, ia langsung mengejar Jim. Untungnya, Jim berhasil membuat Mauricio terjatuh. Setelah itu, teman Mauricio mengatakan bahwa saudaranya mati terkena tembakan dari Jim. Maurice pun marah dan berencana untuk mencari Jim sampai ketemu lalu membunuhnya.
Sedangkan Jim mendapati Rosa telah tertembak. Di sini Rosa memberikan sebuah tas kepada Jim. Ia juga memberikan sebuah alamat keluarganya di mana Jim diminta untuk mengantarkan Miguel ke rumah neneknya di Chicago. Setelah itu Rosa pun meninggal. Malam harinya, petugas polisi datang, termasuk Sarah. Kemudian Sarah memberitahu Jim bahwa Miguel akan dibawa ke kantor polisi untuk diserahkan kepada keluarganya. Keesokan harinya, di kantor perbatasan, Jim terbangun dari tidurnya. Ia juga ditemani anjingnya bernama Jackson. Jim kemudian melihat mobil kartel baru saja datang, namun Jim tak memperdulikannya. Setelah itu, Jim membuka tas pemberian Rosa yang berisi ratusan dolar. Mengingat dirinya memiliki hutang, Jim pun langsung pergi untuk melunasi hutangnya. Namun, saat Jim melihat darah di tas, Jim putar balik dan memutuskan untuk melindungi Miguel. Jim menemui salah satu petugas dan mendapati bahwa Miguel akan diserahkan ke keluarganya yang sedang menunggu di sebelah kantor perbatasan. Namun, Jim tahu bahwa keluarganya yang dimaksud adalah kartel. Jim langsung menemui Miguel lalu membawanya kabur secara diam-diam. Sementara Mauricio yang melihat Jim membawa pergi Miguel, berencana untuk masuk ke negara Amerika Serikat demi membunuh keduanya dan mendapatkan uangnya kembali. Jim kembali ke rumahnya untuk mengambil sempak serta senjata yang ia miliki. Kemudian, dia langsung pergi ke arah Chicago bersama Miguel. Sementara Mauricio serta kelompoknya mulai masuk ke perbatasan Amerika Serikat. Karena kartel terkenal dengan kekejamannya dan sangat ditakuti, polisi pun membiarkan kartel masuk ke wilayahnya. Singkat cerita, Mauricio memasuki rumah Jim. Kemudian, ia menemukan berkas-berkas milik Jim seperti data kartu kredit. Mauricio juga menemukan pin penghargaan marinir milik Jim. Ia pun mengambilnya. Setelah itu, Mauricio membakar rumah Jim. Mauricio kemudian menemui anggota kartel di Amerika Serikat untuk melacak informasi kartu kredit milik Jim. Sementara Jim berhenti di pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Setelah itu, Jim memasuki toko untuk mencari buku peta yang nantinya akan dijadikan maps ke arah Chicago. Setelah mendapatkan petanya, Jim dan Miguel melanjutkan perjalanannya kembali. Karena tadinya Jim menggunakan kartu kredit, akhirnya kartel pun tahu keberadaan Jim yang baru saja berhenti di pom bensin. Mauricio dan kelompoknya langsung menuju ke pom tersebut. Sesampainya di pom, Mauricio memaksa pelayan toko untuk menunjukkan kemana perginya Jim. Namun, pelayan toko tak mau memberitahu, hingga akhirnya Mauricio terpaksa harus membunuh pelayan toko. Kemudian ia memutar balik CCTV yang melihat Jim. Setelah itu, Mauricio dan kelompoknya langsung pergi ke arah yang dilalui Jim. Di dalam perjalanannya, Jim diikuti oleh mobil polisi. Jim pun akhirnya memberhentikan mobilnya di tepi jalan. Setelah itu, Pak Polisi bernama Vic meminta Jim untuk menunjukkan kartu SIM serta kartu identitasnya. Di sini, Jim berkata jujur bahwa dirinya membawa senjata beserta surat resminya. Akan tetapi, Vic malah menyita senjata milik Jim. Kemudian, Vic mengaku ingin berbicara dengan Miguel, namun bukannya berbicara, Vic malah menelpon seseorang. Jim pun curiga, dan benar saja ternyata Vic ini dibayar oleh kartel untuk menemukan Miguel. Jim pun langsung memukul Vic hingga tak sadarkan diri. Setelah itu, Jim membawa pergi Miguel untuk bersembunyi. Karena sudah tak memiliki senjata, Jim memutuskan mampir ke toko senjata untuk membeli Kar 98. Setelah mendapatkan Kar 98, Jim memutuskan beristirahat di sebuah hotel melati. Sekitar jam 2 pagi, Jim terbangun dari tidurnya dan memutuskan untuk keluar dari kamar. Namun, saat Jim keluar, Jim melihat kartel sudah berada di ruang resepsionis hotel. Jim pun langsung bangunkan Miguel lalu hubungi polisi untuk memberitahu bahwa di hotel melati terjadi perampokan. Setelah itu Jim pergi bersama Miguel ke semak-semak.
Sementara kartel memasuki kamar Jim dan mendapati Jim sudah kabur. Kartel pun mencarinya di sekitar hotel, kemudian Mauricio mengatakan sambil berteriak bahwa ia akan membunuh Jim karena membunuh saudaranya. Setelah kartel pergi, Jim menyuruh Miguel untuk masuk ke dalam mobil. Sementara dirinya kembali ke hotel untuk mencari Jackson. Namun, saat sedang mencarinya, ia melihat Jackson menggonggong ke arah kartel. Dan pada akhirnya, Jackson pun mati ditembak. Hal tersebut membuat Jim sangat sedih. Setelah kartel pergi dari hotel, kemudian Jim membawa Jackson ke mobilnya. Kemudian, di pagi hari, Jim dan Miguel menguburkan Jackson di tengah kebun. Setelah itu, mereka mengunjungi sebuah gereja di mana Miguel ini ingin mendoakan ibunya yang telah tiada. Setelah itu, pendetanya membimbing Miguel menghampiri Jim dan menanyakan apakah anak tersebut adalah anaknya Jim. Jim pun menjawab bahwa ia dipercaya orang untuk menjaga Miguel. Kemudian si pendeta mengatakan kepada Jim bahwa dia diberi amanat serta keyakinan oleh seseorang. Setelah itu, Jim menelpon Sarah. Di sini, Sarah menyuruh Jim untuk mengembalikan Miguel. Namun Jim menolak karena ia diminta oleh Sarah untuk membawa Miguel ke keluarganya di Chicago. Jim dan Miguel melanjutkan perjalanannya. Sementara kartel sedang bingung harus ngapain untuk menemukan Jim. Kemudian saat itu juga salah satu anggotanya membuka peta yang ditemukan sebelumnya. Saat dibuka, ia melihat kota Chicago telah dilingkari. Mauricio pun akhirnya tahu tujuan Jim. Ia langsung menelpon kartel yang ada di daerah Chicago untuk menjegat Jim di jalan tol. Di dalam perjalanannya, Jim beristirahat di bawah jembatan sambil menyalakan api untuk mendinginkan tubuh. Karena kurang dingin, Jim dan Miguel memutuskan untuk membakar uangnya. Di samping itu, uang tersebut juga bukan hak mereka, tetapi milik kartel yang didapat dari uang yang kurang berkah. Pagi harinya, Jim melanjutkan perjalanannya dan telah sampai di Chicago. Saat melintasi jalan tol, Jim melihat kelompok kartel sedang mengawasinya di jembatan layang. Jim pun tahu bahwa ia sedang dikepung. Kemudian ia memilih jalan pedesaan untuk menghindari kartel. Namun, pada akhirnya, mereka tahu keberadaan Jim. Mereka menjegat Jim dari arah depan. Untungnya, Jim berhasil menipeng kartel dengan rem mendadak, membuat mobil yang ditumpangi kartel resuk ke semak-semak. Jim langsung ngegas menjauhi kartel, sedangkan kartel muter balik mobilnya lalu mengejar Jim kembali. Saat Jim melewati jalan lurus, ia memilih berhenti lalu memutuskan untuk menembak kartel dengan Kar 98. Dengan setting sensitivitas yang sangat tepat, akhirnya Jim berhasil menembak supir kartel, membuat mobilnya terguling ke sisi jalan. Ketiganya keluar dari mobil dan langsung menembaki Jim. Jim pun langsung membawa Miguel ke gudang penyimpanan pakan ternak. Setelah itu, Jim menyandarkan Kar 98 dan siap menembak para kartel. Satu kartel berhasil dilumpuhkan, kini tinggal 2 lagi. Jim menyuruh Miguel menembakkan pistol ke arah gudang sebagai pengalihan. Sementara Jim menuju ke samping gudang untuk membunuh salah satunya. Jim berhasil melumpuhkan satu kartel, dan kini tinggal satu yaitu Mauricio. Mauricio diam-diam masuk ke dalam gudang dan berhasil menangkap Miguel. Kemudian menodongkan pistol ke arah Miguel di hadapan Jim. Jim terpaksa harus menjatuhkan senjatanya di saat Mauricio memaksa Miguel untuk menembak Jim. Miguel langsung mengeluarkan magazinnya, namun Mauricio berhasil menembak satu peluru yang tersisa ke arah Jim. Setelah itu, mereka berdua terjadi perkelahian. Di dalam perkelahian, Miguel menodongkan pistolnya ke arah Mauricio. Kemudian, Mauricio meminta Miguel untuk menembakkan ke arahnya. Jim pun melarangnya dan langsung merebut pistolnya lalu menembak ke arah Mauricio. Mauricio masih hidup, kemudian Jim memberi pilihan mati di tanganku atau mati bunuh diri. Jim meletakkan pistolnya ke arah Mauricio dan akhirnya dia memilih untuk bunuh diri. Jim dan Miguel melanjutkan perjalanannya. Mereka akhirnya sampai di alamat yang diberikan Rosa. Jim menyuruh Miguel untuk mengetok pintu. Saat pintu terbuka, Miguel disambut oleh bibi serta neneknya.
Saat Miguel melihat ke belakang, Jim sudah tak ada lagi. Jim berjalan sempoyongan menaiki bus. Kemudian ia duduk di bangku, lalu meratapi rasa sakit di perutnya yang terkena tusukan dari Mauricio. Film ini ditutup dengan Jim menutup matanya. Dan film pun berakhir. Oke, itulah alur film The Marksman. Semoga kalian terhibur dengan alur film yang saya bawakan. Terima kasih.